Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega Sevia dengan NIM 2203010080. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk gangguan berbahasa dan hubungan linguistik dan psikologi. Gangguan bahasa mengacu pada seseorang yang mengalami kesulitan dengan menyampaikan makna atau pesan kepada orang lain, memahami pesan yang datang dari orang lain. Yang pertama ada afasia. Gangguan afasia yang terjadi akibat kerusakan otak, biasanya karena stroke atau cedera kepala yang mempengaruhi kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Penyebabnya itu cedera otak seperti stroke, trauma kepala, tumor otak. Solusinya, terapi bicara dan bahasa, rehabilitas kognitif, penggunaan teknologi bantu, dan dukungan keluarga serta kelompok pendukung. Yang kedua ada disfasia, gangguan perkembangan bahasa yang tidak disebabkan oleh masalah pendengaran, intelektual, atau neurologis. Anak-anak dengan SLI biasanya berlambat berbicara dan memiliki kesulitan dalam tata bahasa dan kosakata. Penyebabnya adalah faktor genetik dan neurobiologis yang mempengaruhi cara otak memproses bahasa tertulis. Solusinya, intervensi pendidikan khusus, metode pembelajaran multivariasi atau serta Orto Gillingham, penggunaan alat bantu baca, dan dukungan psikologi. Yang ketiga ada disgrafia. Disgrafia gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan menulis. Seseorang dengan disgrafia mungkin memiliki tulisan tangan yang buruk dan kesulitan dalam ejaan dan tata bahasa. Penyebabnya faktor neurologis dan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan motorik halus dan proses bahasa. Solusinya terapi okupasi, strategi menulis adaptif, latihan motorik halus, dan metode pengajaran yang disesuaikan. Dan yang keempat ada autisme. Banyak anak dengan spektrum autisme mengalami kesulitan dalam berkomunikasi termasuk bahasa verbal dan nonverbal. Penyebabnya faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan otak dan komunikasi. Solusinya terapi bicara, intervensi perilaku, pendidikan khusus, dan dukungan sosial serta terapi. Yang kelima, gangguan fonologis. Gangguan fonologis kesulitan dalam membedakan dan memproduksikan suara-suara bahasa tertentu. Anak-anak dengan gangguan ini sering mengucap kata-kata dengan cara yang salah dan terbalik. Penyebabnya, faktor perkembangan yang mempengaruhi kemampuan memproduksi dan perbedaan suara. Solusinya, terapi bicara untuk latihan fonetik dan fonologis, serta penggunaan metode pembelajaran multisensori. Hubungan linguistik dan psikologi. Linguistik dan psikologi adalah dua disiplin ilmu yang seringkali berkaitan dan berinteraksi dalam banyak aspek. Ada beberapa hubungan utama antara linguistik dan psikologi. Yang pertama, psikolinguistik menggabungkan teori dan metode dari linguistik dan psikologi untuk memahami mekanisme kognitif yang berdasari penggunaan bahasa. Yang kedua, gangguan bahasa. Linguistik menyediakan model dan teori tentang bagaimana bahasa seharusnya berfungsi. Sementara psikologi klinis dan neuropsykologi meneliti gangguan dan intervensial yang bisa digunakan untuk membantu individu dengan gangguan bahasa. Yang ketiga, emosi dan bahasa. Psikologi emosi meneliti bagaimana perasaan dan emosi mempengaruhi pikiran dan perilaku. Sementara linguistik mempelajari cara-cara emosi diekspresikan melalui bahasa. Keduanya berkolaborasi untuk memahami bagaimana bahasa merefleksikan dan mempengaruhi keadaan emosional individu. Yang keempat ada pemrosesan bahasa. Orang psikologi mempelajari bagaimana memperoleh bahasa dalam real time, baik dalam hal memahami maupun produksi. Linguistik menyediakan analisis struktur kalimat, morfologi, dan fonologi yang membantu dalam memahami komponen-komponen yang harus diproses oleh otak.